Aku curiga ibuku Zhao Meyang udah diganti orang lain. Tampangnya sama, sikapnya juga sama. Bahkan kebiasaan kecilnya sehari-hari juga sama persis. Miao Miao, coba kepiting buatan mama. Nih. Tapi aku yakin perempuan di depanku ini bukan ibuku. Miao Miao, kok enggak makan? Enggak enak ya? Aku alergi seafood waktu kecil dulu. Aku cuma makan kaki kepiting dikit dan hampir mati. Sejak itu, seafood nggak pernah ada di meja makan kita. Mama tahu aku alergi. Dia bukan ibuku. Mam, aku alergi seafood. Mama lupa ya? Masa sih? Mama ceroboh deh. Mama kupasin telur ya. Ma, aku mau kupas sendiri di kamar. Aku mau nonton sambil makan. Aduh, kamu ini kebiasaan buruk banget. Oh iya, Mama beliin kamu baju baru. Ada di kamarmu. Nanti coba dulu pas enggak. Oke, Ma. Sana. Lucunya, aku juga alergi telur loh. Sekarang aku yakin 100%. Perempuan di dalam yang mirip banget sama ibuku itu bukan ibu kandungku. Orang yang pura-pura jadi ibuku ini beliin aku baju yang seksi banget. Tapi aku kan orangnya tertutup. Dan ibuku itu orangnya kolot banget. Kebanyakan baju di lemari yang sopan-sopan itu dibeliin sama ibu. Ibu kandungku nggak mungkin beli baju kayak gini. Kepalaku pusing banget sekarang. Dia siapa? Dia mau apa? Ibu kandungku di mana? Apa dia masih hidup? Enggak. Aku nggak boleh bikin dia curiga. Aku harus tunggu Om Jiang dan kasih tahu dia. Dia bukan ayah kandungku. Tapi dia selalu sayang aku kayak anak sendiri. Aku harus bilang dia. Sekarang juga. Om Jiang kapan pulang? Di rumah aneh banget. Aku takut. Balas ya kalau udah baca ini. Bisa pulang lebih cepat dari weekend. Om Jiang kenapa nggak balas-balas? Tunggu. Dari kemarin, aku kirim ke Om Jiang pesan sebanyak ini. Dia nggak balas satupun. Ya ampun. Gimana kalau dia kayak ibu? Ada yang terjadi sama dia? Sesuatu yang buruk terjadi. Aku takut banget. Enggak. Aku harus cari dia sekarang. Aduh. Miao Miao. Kenapa teriak malam-malam? Kaget aku. Aku pikir kamu lapar. Mau potong buah. Mama. Udah malam banget. Terus pakai baju merah. Buat apa sih? Serem tahu. Ya udah. Aku cuma mau coba baju baru aku. Baju yang aku beliin. Udah coba. Suka? Belum. Coba sekarang. Telurnya udah dimakan kan? Aku ambilin 2 lagi ya. Nggak usah. Udah aku makan. Bagus deh. Tunggu. Mana kulit telurnya? Di tempat sampah.
Jangan. Jangan dong. Miao Miao, kamu oke? Kenapa? Nggak apa-apa aja, Pak. Aku cuman keluar sama teman hari ini. Minum-minum dikit. Perutku agak sakit. Pantasan kamu nggak nafsu makan. Jadi kamu habis minum ya? Tunggu sini, aku ambil obat. Kotak obatnya aku taruh mana ya? Ada Kian, dengerin ibu. Kamu suka lupa. Terus miau-miau, dia kadang ceroboh juga. Jadi ibu taruh semua obat di kotak ini. Nanti ibu taruh di dekat rak TV. Kalau ada yang sakit nanti, kabar kalau cari-cari lagi. Terutama obat alergi miau-miau. Ibu taruh paling atas. Ingat ya, jangan salah ambil. Iya, Bu. Ibuku teliti banget. Gak mungkin dia salah. Tapi tetap kayaknya dia gak curiga kalau aku tahu aktingnya. Kenapa ibu bawa pisau? Biar kamu sadar. Biar sadar. Lo aku nggak mabuk, tapi kalaupun iya, lihat ibu pegang golok, langsung sadar aku. Ibu bener. Ibu punya obat tradisional. Buat mual sama muntah. Tinggal yang mutas batu. Kita nggak pernah simpan es segede ini di kulkas. Kapan bikinnya? Rasanya kayak darah. Nggak dingin kayak es. Bau darah mentah ini. Tunggu sebentar, miau-miau. Es ini manjur banget. Ibu, udah nggak usah. Aku nggak mau esnya. Kalau kamu sakit, harus diobati. Aku beli obat dulu. Udah malam. Mau kemana? Balik sini. Sial, ada yang aneh sama dia. Rumah ini, aku nggak bisa balik. Tapi udah malam banget, aku harus kemana? Buru-buru pergi, KTP nggak kebawa. Nggak bisa nginep hotel. Kakek. Rumah kakek cuma 2 halte dari sini. Dia ayah kandung ibu. Dia pasti tahu ada yang aneh sama ibu. Kakek. Miau miau. Kakek. Kakek. Aduh nak, kamu kenapa? Kamu pakai sendal? Lihat, rambutmu acak-acakan. Gini, ada yang nyakitin kamu? Kakek, ada yang salah. Ibuku aneh. Ibuku? Ini bukan ibuku. Pelan-pelan. Maksudnya bukan ibumu gimana? Meyang kenapa?
Lihat kalian berdua. Ada apa ini? Meiyang, waktu kamu datang, ada yang aneh. Dan Miao Miao masuk dengan panik banget. Sebenarnya ada apa sih? Aku nggak bisa bilang yang sebenarnya. Kakek udah tua. Kalau dia tahu yang sebenarnya, bisa bahaya. Aku harus bikin dia tenang. Nggak ada apa-apa kok, kakek. Cuma, aku mau nginep di sini malam ini. Aku nggak mau pulang. Nginap. Tentu boleh nginap. Kamarmu di sana. Selalu kakek siapin buat kamu. Spraynya baru diganti. Aduh ayah, Miao Miao cuma lagi marah sama aku. Besok dia terbebas dari dosen yang harus ditulis. Lebih gampang di rumah. Dan aku harus bantu dia riset. Aku bisa nulis di rumah kakek. Kakek punya komputer. Kamu lupa. Paman Jiang bilang dia balik besok. Kamu terus nanya, kapan dia pulang? Kenapa nggak tunggu dia di rumah aja? Besok pagi aku bisa jemput dia duluan. Kakek, tolong izinin aku nginep di sini malam ini. 1 malam aja. Miao Miao, ada sesuatu yang terjadi di rumah? Kalau ada yang nyakitin kamu, cerita ke kakek. Biar kakek yang urus. Nggak ada yang nyakitin aku. Aku cuma kangen kakek. Ayah, udahlah. Miao Miao cuma lagi manja aja. Nanti aku ngobrol sama dia di rumah. Besok kita semua datang nengokin ayah ya. Miao Miao, kalau bukan hal besar, pulang sama mama ya. Ngobrol baik-baik di rumah. Jangan bikin mama khawatir. Besok, suruh Paman Jiang antar kalian ke sini. Kakek buatin semur daging babi kesukaan kamu. Nggak mau. Ayah, ngeyang sama Miao Miao di sana. Itu Jiang Shuguan, dia pulang lebih awal. Kalau dia ada, perempuan itu nggak berani macam-macam. Paman Jiang akhirnya pulang juga. Kenapa Miao Miao? Aku kangen. Aku juga kangen. Makanya aku pulang cepat. Dakiang, akhirnya kamu pulang. Meiyang sama Miao Miao. Nggak tahu kenapa. Miao Miao nggak mau pulang. Terus Meiyan nyuruh dia pergi terus. Coba tanya mereka ada apa. Jangan sampai anaknya kenapa-napa. Tenang aja ayah. Aku antar mereka pulang. Terus aku tanya, Miao Miao, kenapa? Kita ngobrol di rumah ya. Paman Jiang, kita nggak bisa pulang. Mama di rumah itu palsu. Dasar anak kecil. Kebanyakan nonton horor ya. Mama palsu. Ngaco banget. Males nulis PR. Terus ngarang cerita. Enggak, kok. Rumah beneran bahaya. Kita nggak boleh balik. Kok keras kepala banget sih? Udahlah, Dakiang. Kalau dia mau di rumah kakek, biarin aja sendiri. Kita pergi. Kalau Paman Jiang pulang sama dia bisa nyakitin Paman. Aku harus balik. Dan kasih tahu Paman Jiang. Tunggu. Aku ikut. Aduh Miao Miao. Mau ke toilet juga. Harusnya tunggu aku dong. Ada apa? Paman Jiang, jangan berisik. Ada hal penting nih. Sama aku. Dia palsu. Ya dia. Dia kasih aku seafood. Sama telur juga. Terus juga, dia lupa kotak P3 di mana. Terus kulkasnya ada darah di dalamnya. Miao Miao. Aku tahu kamu sama mama lagi berantem. Jangan gitu dong. Dia lagi stres kerja. Mungkin lagi ceroboh aja. Maklumi dia lah. Nggak mungkin. Itu bukan ceroboh. Masa dia lupa? Kalau aku nggak bisa makan seafood, waktu kecil, aku hampir mati gara-gara itu. Dia nggak mungkin lupa. Tunggu. Kamu cuman lagi stres sekolah ya. Kamu lupa. Bagaimana kalau gini? Tom Jiang libur akhir pekan ini. Aku ajak kamu sama mama ke taman baru itu. Kita naik roller coaster. Seru-seruan. Kamu juga libur. Aku takut ketinggian. Dan ada masalah jantung.
Dokter bilang, aku nggak boleh naik roller coaster. Ini udah 3 kali aku bilang, kau bisa lupa. Kamu bukan Om Jiangku. Aduh, lihat. Aku capek banget gara-gara perjalanan. Kepalaku pusing banget. Gimana kalau kita skip roller coaster? Kita ke kolam renang aja. Kita berenang yuk. Om Jiang, aku nggak bisa renang. Aku takut masuk kolam. Musim panas kemarin, Om ajarin aku berenang kan? Kamu lupa juga ya? Kan, aku udah tua. Ingatanku mulai lemah. Aku butuh istirahat. Oke. Kalau gitu. Istirahat dulu ya, Om Jiang. Aku juga capek. Aku mau tidur dulu. Jangan buru-buru pergi. Mama mau bilang, dia beliin baju baru. Coba pakai. Lo mau lihat dong. Lepasin aku. Aku capek. Aku mau tidur dulu. Enggak. Dengerin aku. Jangan lawan aku. Pakai kalau udah aku suruh. Kalau enggak, aku bakal marah loh. Cantik banget. Miau miau. Coba muter. Paman Jiang mau lihat. Paman Jiang nggak pernah lihat aku kayak gini sebelumnya. Sekarang tatapannya itu bukan tatapan orang tua ke anak. Itu nafsu yang menjijikan. Sekarang aku yakin. Dia dan perempuan itu sama-sama palsu. Miau miau. Sini duduk sama Paman Jiang. Ayolah. Miau miau. Paman Jiangmu nggak bakal makan kamu. Kenapa berdiri jauh banget sih? Anak baik. Duduk dekat sini. Aku bilang sini. Kamu nggak dengar ya? Kenapa jauh dari aku? Ke sini. Lebih dekat. Miau-miau kecil kita. Udah besar ya. Aku Aku capek. Aku butuh istirahat. Miau-miau. Mama, kamu di mana? Om Jiang juga dipalsukan orang. Aku harus gimana? Aku takut banget. Kenapa buru-buru? aku terburu-buru. Gara-gara kamu salah langkah. Aku salah langkah. Enggak mungkin. Aktingku bagus banget. Aktingmu, ya terserah deh. Terus gimana? Gimana dong? Om Jiang dan Mama, mereka di mana? Jangan-jangan mereka udah pergi. Enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Mungkin aja. Ini takdir. Om Jiang dan Mama. Aku balik buat balas dendam.
cewek ini ngunci pintunya. Berhenti, dobrak aja. Kepalaku sakit banget. Aku pingsan berapa lama? Jijik banget. Paman Jangku. Dia nggak mungkin lakuin ini ke aku. Perempuan ini nyamar jadi ibuku. Masuk aku diam-diam. Dia mau apa sih? Sial. Kamu enggak tutup kotaknya bener ya? Udah aku kunci, yakin deh. Mungkin angin kali. Angin apa di tempat jelek ini? Cepat bersihin sekarang. Sebelum dia bangun dan lihat ini. Kenapa mereka pergi buru-buru gitu? Apa yang disembunyiin di kamar? Jangan-jangan, Mama. Bisa cepetan enggak? Jangan lelet dong. Gimana kalau dia tahu? Jangan dekat aku terus. Ini lengkap semua tahu. Bau lagi. Kamu pikir ini gampang? Bau tajam ini? Jangan-jangan. Darah. Tunggu. Kamu dengar itu di luar? Jangan paranoid deh. Nggak ada orang malam-malam. Lap yang di dinding. Bersihin. Ada orang di luar. Kayaknya dengar sesuatu. Kayak ada yang jatuh. Tenang. Biar aku cek. Kalau bocah itu bangun, kita dalam masalah. Nggak ada. Mungkin angin yang jatuh barang. Cepat masuk. Selesaikan. Jangan sampai gagal. Beneran nggak ada? Aku punya firasat ada yang aneh. Cewek itu pinter banget. Jangan banyak mikir. Cepat. Menunggu lebih lama. Udah terang nanti. Mereka nyembunyiin sesuatu di sana. Mungkin Tom Jangkasui sama Mama dikurung di dalam. Aku harus cari bukti. Miao Miao, kamu lagi ngapain? Miao Miao. Kamu ngapain? Aduh,
Mereka nemuin aku. Gimana ini? Bisa kabur nggak ya? Miao Miao, kenapa kamu bawa pisau keluar? Mimpi buruk lagi? Mimpi buruk? Waktu itu kamu mimpi, ada orang masuk rumah kita. Pas tidur jalan, kamu lukai diri sendiri pakai pisau. Nah, kita udah ke dokter soal itu. Tiap malam, kita lebih sering cek kamu. Kita juga beli nebulizer, biar kamu tidur lebih nyenyak. Nebulizer. Iya. Lihat. Ini dia. Kita udah tanya dokter berkali-kali. Aman buat kamu kok, nggak ganggu kesehatan. Makanya kita pakai ini. Ini salah kita. Harusnya kita bilang dari dulu. Maaf bikin kamu takut. Aku dengar nebulizer ini cuma tuh buat tidur. Tetapi kita nggak tahu cara pakai uapnya di kamar. Kan? Jadi itu bukan kabut. Itu semprotan. Semua yang mereka aku lakukan. Apa semua demi kebaikanku? Aku nggak mimpi. Tadi ada suara dari kamarmu. Berisik. Mau cek, ada apa sih? Kamu beresin apa? Dasar bodoh. Udah dingin sekarang. Bajumu tipis banget dari sekolah. Aku udah bilang mamamu, ambil baju lamamu. Keluar, cuci semuanya. Salahmu. Udah aku bilang, jangan berisik kalau beresin barang. Tuh kan, Miao Miao tetap bangun. Kok jadi salahku sih? Aku suruh beli baju dia. Lihat yang kamu beli, kayaknya dikit. Bisa dipakai keluar nggak? Ya aku cuma lihat cewek lain. Mereka suka model gini. Kok salahku? Emang salahmu. Mereka perhatian banget sama aku. Apa aku kebanyakan mikir? Miao Miao, kasih pisaunya ke Mama. Biar kamu nggak luka. Waktu kamu makan tadi, Mama tahu ada yang aneh. Kamu kesal ya? Soal alergimu waktu kecil. Terus Mama masak kepiting sama telur. Akhirnya Mama lupa, itu yang bikin kamu marah. Kita tahu kok. Ya, pasti. Kamu alergi. Mana mungkin kita lupa. Ya, ingat, waktu kamu parah banget. Kita takut setengah mati. Buru-buru bawa kamu ke rumah sakit malam itu. Ya, jadi waktu periksa, Mama tanya dokter, dia bilang, tahu kan, tubuh bisa berubah waktu udah besar, alergi waktu kecil. Mungkin nggak terganggu lagi sekarang. Iya, dokter juga bilang, kalau udah nggak alergi, makan yang banyak biar sehat. Terus-terusan hindari, nggak bagus buat kesehatan. Jadi Mama malam ini mau masakin sedikit. Buat kamu coba. Coba deh. Jadi gitu ya. Biar mereka nggak lupa. Mereka ingat banget. Makanya mereka hati-hati. Coba bantu aku. Apa yang aku pikirkan sih? Apa yang udah aku lakuin? Maafin aku. Aku salah paham sama kalian. Aku bahkan pegang pisau. Oke. Dasar anak bodoh. Udah nggak apa, kita semua keluarga kan. Kalau ada masalah, bilang ke Mama dan Paman Jiang. Jangan mikir banyak. Iya, udah. Cukup, jangan nangis. Miao Miao bangun. Tidur nyenyak. Mama bikinin kamu bakpao kesukaanmu. Sini duduk makan. Oke. Mama. Mama masih ingat bakpao kesukaanku. Kenapa aku pernah ragu sama mereka? Makan. Makan lagi. Berita terbaru, beberapa anggota keluarga hilang. Polisi duga kejahatan berantai. Pembunuh menyamar jadi kerabat. Masuk diam-diam ke rumah, polisi temukan di rumah korban banyak es batu. Kemungkinan botol lambat busuk. Ma, kenal. Enggak apa ya.
Cuma kepleset dikit. Mama ceroboh banget. Kamu tahu kan? Iya. Mamamu kemarin tangannya kebentur. Susah gerakin. Pasti lagi beresin baju lama. Kesel Leo angkat barang. Oh iya, aku baca online. Kalau kayak gini, harus dikompres es biar nggak bengkak. Aku ambil es dari kulkas, tempel dulu. Tunggu. Apa? Cuman es doang. Miau. Mama udah tua. Kompres pagi-pagi. Nggak kuat. Udahlah, bentar juga sembuh. Iya, Miao. Mama baik-baik. Kamu duduk makan dulu. Ayo, cepat bawa Mama keburu dingin. Sini. Laporan polisi bilang, tersangkanya itu seorang pria dan wanita. Tersangka prianya, pria parubaya. Tangan kirinya kena bahan kimia. Ada bekas luka bakar. Polisi peringatkan warga, kalau lihat pria kayak gini, segera lapor polisi. Om Jiang, tangan Om kenapa? Paman Jiang, tangan kamu kenapa? Tanganku. Oh, beberapa hari lalu aku kena luka bakar waktu masak. Nggak apa. Tangannya ngelupas. Separah itu. Udah ke dokter belum? Coba lihat. Nggak usah. Udah aku obatin. Dokter bilang, semuanya bagus kok. Lagian, bekas lukanya agak serem. Takut-nakutin kamu. Iya, Miao. Jaga diri kamu baik-baik ya. Kami baik-baik, jangan khawatir. Ayo makan dulu. Beneran aku nggak apa. Makan ya. Aku baik-baik aja, jangan khawatir. Mama, kita punya salep luka bakar kan? Di kulkas ya? Miau. Salepnya nggak di kulkas. Oh iya, di kamar. Aku ambil. Miao makan dulu. Paman Jiang sama Mama terus larang aku buka kulkas. Mereka nyembunyiin apa sih di sana? Apa? Ini apa? Ini apa? Mama, Om Jiang, ini apa sih? Miau. Karena kamu udah tahu, kita nggak akan sembunyiin lagi. Beberapa waktu lalu, mama kamu operasi kantung empedu. Ini obatnya. Dia nggak mau kamu khawatir. Jadi dia bilang jangan kasih tahu kamu. Ya, hal-hal sebesar ini terjadi. Kok nggak bilang aku ini anak mama bukan sih? Meyang, kan udah aku bilang jangan disembunyiin. Bukan. Aduh, Jiang. Udah dong. Miao, ini cuma masalah kecil kok. Jangan khawatir, kamu fokus aja sama kuliah. Gak usah pikirin rumah. Pangsit ini Mama bikin tadi pagi. Kalau nggak dimakan, nanti keburu dingin. Ayo duduk makan dulu. Tadi aku sempat curiga sama mereka. Mamanya Lin. Dia dokter spesialis hati dari kota. Habis makan aku mau tanya dia. Sebelumnya Mama kenapa sih? Buang. Ada apa ini? Oh Miao. Kamu kan gadis muda. Hati-hati kalau keluar rumah. Soalnya ada pembunuh berantai. Dia nyamar jadi keluarga. Masuk diam-diam terus bunuh orang. Udah beberapa keluarga di sini yang dibunuh. Apa? Nggak percaya gua? Iya, di komplek kita ini. Mali dari blok 3. Mas Wang dari blok 5. Ditemukan mati di rumah tadi pagi. Kalau matinya mengerikan banget. Kok bisa gini? Buang? Gue inget Pak Wang. Dia kan latihan bela diri. Bahkan pernah juara di provinsi. Kok dia bisa lawan pembunuhnya? Emang kenapa kalau jago? Pembunuh berantai itu dia nggak lawan langsung. Dia main curang. Gua dengar dia bisa nyamar jadi siapa aja yang dia mau. Anak sendiri aja nggak bisa bedain. Tadi bilang apa? Kamu Apa katamu?
Anak sendiri aja nggak kenal. Ya Miao Miao, kamu ketinggalan berita. Beritanya ada di mana-mana. Baru-baru ini di kota kita, beberapa orang hilang. Polisi pikir ini kasus pembunuhan berantai. Pembunuhnya jago nyamar jadi keluarga. Masuk ke rumah diam-diam. Polisi temukan banyak balok es di rumah korban. Kayaknya buat lambatin pembusukan. Polisi tahu, tersangkanya itu seorang pria dan wanita. Tersangka prianya, pria parubaya. Tangan kirinya kena bahan kimia. Ada bekas luka bakar yang jelas. Polisi peringatkan warga, kalau kalian lihat pria kayak gitu, langsung hubungi polisi. Nggak mungkin. Kenapa aku curiga lagi sama mereka? Aku kebanyakan mikir, Miao Miao, kamu lagi ngomong apa sih? Polisi juga bilang, pembunuh berantai ini di lingkungan kita. Udah bunuh beberapa keluarga, semua dibunuh tanpa suara. Baru ditemukan berminggu-minggu kemudian. Polisi pikir, mereka pasti kenal tetangga kita. Sangat kenal. Mereka nggak bakal berhenti gampang. Siapa yang tahu siapa korban selanjutnya? Mereka bilang kita harus lebih sering di rumah. Tetap waspada. Buang berita ini. Beneran ya? Ya beneran dong. Polisi yang bilang. Polisi kasih tahu kita semua. Pembunuh berantai ini, korban terakhirnya, dia pindahin mayatnya pakai kardus. Kalau kita dengar sesuatu yang aneh, kayak suara nyeret barang tengah malam, langsung lapor. Kardus. Bisa cepetan nggak? Gimana kalau dia tahu? Jangan buru-buru dong. Ini lancat semua. Bau lagi. Kamu pikir ini gampang dibersihin? Miao Miao, kamu kenapa hari ini? Aneh banget. Kak Wang, bisa berhenti cerita seram nggak? Lihat Miao Miaoku, dia takut banget. Ayo kita pulang. Mama, kenapa? Tom Jiang jatuh. Dia mau ajak kamu berenang. Dia ambil tangga buat ambil pelampung, terus kepleset. Aku nggak kuat angkat. Balik sama aku. Bawa dia ke dokter. Om Cha baik banget. Kenapa aku curiga sama mereka lagi? Aku kebanyakan mikir. Oke. Ayo cepat. Miao Miao, kok kamu keingatan gitu? Om Jiang, kenapa ngos-ngosan? Mama bilang Om jatuh. Nggak apa-apa, coba lihat. Jatuh? Oh iya, tadi nggak sengaja kesandung. Om Jiang udah tua, mata udah rabun. Kesandung wajar lah. Jangan lihat, lari dikit aja. Udah keringatan gini. Kamu, muka kamu. Kena debu pas kerja tadi. Tak ada yang aneh, walau kena debu. Kok kulitnya bisa ngelupas juga. Ada orang di dalam. Kian, udah berapa kali aku bilang? Jendela kamar itu aku bilang Ketutup. Tapi nggak mau. Lihat nih anginnya kenceng banget. pintunya berisik, tingkahnya sampai jatuh. Angin? Gara-gara angin? Kamu salah lihat. Itu cuma angin. Enggak, tunggu dulu. Ada yang aneh. Ada suara di sini. Suara apa? Kebanyakan baca fiksi ilmiah. Udah gila ya? Ya, Miao Miao. Pembunuhnya masih berkeliaran. Belum ketangkap. Demi keselamatanmu, diam di rumah beberapa hari ini. Cepat masuk. Masuk dan jangan keluar beberapa hari. Mama dan Om Mei nyembunyiin sesuatu. Dan kamar aneh itu, jangan-jangan Om Jiang dan Mama yang dicari polisi. Nggak mungkin. Kan udah aku bilang harusnya tuntas. Salahmu sendiri terlalu lembek. Sekarang dia keras kepala dan nggak nurut. Terus gimana? Mereka ngomongin aku. Mereka beneran pembunuhnya? Terus Om Jiang dan Mama yang asli, di mana mereka?
Mama dan Om Jiang mungkin di dalam sana. Mereka minta tolong, aku harus selamatin mereka. Tapi aku sendirian. Gimana aku bisa lawan mereka? Aku nggak mau bikin yang di dalam marah. Kalau dia kenapa-napa, kita kehilangan Sandra. Sudahlah. Apa gunanya sekarang? Malam ini kita selesaikan, jangan ada saksi. Bereskan semuanya. Mereka mau bunuh aku biar bungkam. Gak mungkin. Kok bisa gini? Mereka udah rencanain ini dari awal. Mereka putus sinyalnya. Aku beneran terjebak. Gak bisa diam aja. Aku harus keluar cari bantuan. Kamu mau ngapain? Aku agak lapar sih. Mau cari camilan malam dulu. Udah malam banget loh. Pembunuh berantai masih ada di blok kita. Itu bahaya banget. Mau cari camilan ya? Camilan apa? Ikut aku. Hei, Masuk. Diam di situ. Coba lagi. Aku nggak akan segan lagi. Di mana sekarang? Pintunya diawasi. Nggak mungkin bisa keluar. Mau kemana? Aku nggak mau keluar. Aku butuh kamar mandi. Kamar mandi. Apa yang kamu pegang? Liatin dong. Nggak ada. Cuman kertas doang. Perutku sakit. Kertas aja nggak cukup. Aku nggak kuat nahan. Miao Miao jangan ngulur waktu. Miao Miao buka pintunya. Pas waktunya harus cepet. Kalau enggak, bakal ada masalah. Miao Miao buka. Hampir selesai, dikit lagi. Tinggal sumbat aja. Banjirin bawah. Tetangga pasti datang. Terus aku bakal selamat. Mama sama Om Jiang juga. Miao Miao lagi ngapain di dalam? Kok dikunci pintunya? Sembunyi dari siapa? Aku perutku sakit, butuh waktu lebih lama. Jadi aku kunci pintunya. Nggak mau diganggu. Sakit perut? Terus kenapa ribut banget? Kamu ngapain sih di dalam? Buka. Anak Jiang, Mei Yang. Buka pintunya. Ada apa di dalam? Toilet sama saluran air. Mampet semua. Airnya banjir kemana-mana. Ribut apa sih malam-malam? Nggak bisa tidur apa? Kalian tulis semua ya. Cucu gue sampai nangis. Kalau nggak dibuka, gue panggil polisi. Buka pintunya sebelum mereka beneran panggil polisi. Itu buang. Mereka lagi sibuk sekarang. Ini kesempatan gua kabur. Maaf banget ya, Buang. Ada apa ini? Cuma masalah kecil.
Apa ini? Cari Tante Wang? Kira dia bakal nolong kamu? Gua kasih tahu ya. 1.000 perak. Cuma segitu buat bikin dia diam. Siapa sih lu? Oh. Bocah ini lumayan pintar juga ya. Pasti dia udah nemuin sesuatu. Terus kenapa? Kita udah kejauhan. Singkirin dia juga sekalian. Jalan. Lepasin! Riak sekali lagi. Gue kunci lo di dalam peti kamar. Jangan buang waktu. Kurung dia. Tolong! Lepasin! Yang di dalam 2 hari lagi bakal bau busuk. Kita selesaiin malam ini. Cewek sialan ini bikin kita rugi 1.000 perak sia-sia. Dia harus bayar 2 kali lipat. Buka pintunya, cepat buka. Zhao Meiyang, apa yang terjadi di sini? Air banjir di ruang tamu kita. Lift penuh air. Staf udah di sini. Mereka datang. Kita nggak boleh lewatin kesempatan ini. Air masuk ke lubang lift. Kalau terus bocor, satu gedung bakal kehilangan lift. Keluar sekarang, hari ini, kalian harus kasih penjelasan. Kenapa mereka balik lagi? Nggak tahu. Urus aja dulu. Hei, kalian semua? Ada apa ini? Aduh, maaf banget. Beneran maaf. Saluran air kita mampet. Tapi tenang aja semuanya. Tukang ledeng lagi jalan. Suara apa itu? Enggak tuh ada, Pak. Mungkin miau-miau. Jatuhin lampu kali. Oke. Tenang aja. Pipanya bentar lagi beres. Jangan percaya. Mereka yang diberita. Pembunuh berantai itu untung aku simpen setengah. Kenapa sama tempatmu? Toilet sama saluran kita. Mampet semua. Airnya mulap kemana-mana. Gila tengah malam gini. Biarin kita tidur. Gedung ini udah tua. Rumah nggak ada anti air. Waktu kecil aku suka lupa matiin keran. Terus tetangga bawah nggak nyangka di saat kayak gini, trik ini malah nyelamatin nyawaku. Kamu bilang apa? Kamu bilang ibumu sama Om Jiang pembunuh berantai. Benar, tapi mereka bukan ibu kandungku sama Om Jiang. Mereka pembunuh nyamar. Lihat tangannya kalau nggak percaya. Ada bekas luka bakar. Miau-miau. Ngomong apa sih kamu? Kamu bingung lagi kan? Diam. Atau kamu bakal nyesel. Aku nggak bingung. Kalau nggak percaya tunjukin. Ada bekas luka bakar di tanganmu nggak? Ya ampun. Miau-miau. Kok kamu ngomong gitu soal orang tuamu? Kamu alergi seafood. Hampir bunuh kamu. Dokter bilang sama kita, kurangin makan seafood kamu. Kamu malah dendam. Terus juga luka tangan Om Jiang. Dia dapatnya pas kerja. Kena iris nggak sengaja. Kamu lupa ya? Karena luka pada tangan, dakian. Waktu aku benerin lampu lorong kemarin. Aku emang lihat Katanya bekas luka bakar. Anak ini si Miau-miau. Bilang orang tuanya pembunuh. Dia gangguan jiwa ya? Dakian, Meiyang. Gimana kalau kalian urusin dulu masalah keluarga? Kita balik besok. Oke. Tunggu dulu. Dengerin aku dulu. Mereka beneran bohong. Kulkas itu ada darah di dalamnya. Dan suara gedoran di kamar. Ikut aku kalau nggak percaya. Miau-miau. Udah, jangan ngaco. Dokter, bilang kamu nggak boleh terlalu emosi. Oke. Ayo balik ke kamar dulu. Ayo. Ya ampun, ini semua cuma ngomong kosong. Miau-miau, kalau emang nggak sehat, minta orang tuamu bawa ke psikiater. Besok, jangan ngomong gila. Kenapa sih anak ini? Masa nyebut orang tua sendiri? Pembunuh? Kalau sempat nyebar, malu banget. Benar. Miau-miau, jangan berantem sama orang tua. Lihat air kotor ini sebelum dibersihin. Biar orang tuamu urus ini dulu.
Kita ngobrol besok aja. Ayo, maaf ya semua. Tunggu! Hari ini aku tunjukin wajah asli mereka. Kulit wajah mereka itu palsu. Kena air langsung lepas. Kamu, wajah kalian. Kamu, Meiyang, kenapa mukamu yang copot ini kayak kulit manusia? kamu gila ya, Chang Miao Miao. Miao Miao, kamu kenapa sih? Kenapa siram air ke muka kita? Aku gila. Hari ini aku tunjukin semua wajah asli kalian. Jangan sembunyi. Tunjukin mukamu. Biar semua lihat hari ini. Siapa kamu sebenarnya? Wajah asli. Aku ini ibumu. Dia ini pamanjangmu. Sekarang lihat kan? Ini punya Miao Miao. Makeup efek yang kita bantu. Betul. Mio Mio bilang minggu lalu ada drama sekolah yang butuh penjahat dengan muka dilukis. Jadi dia beli kulit palsu ini, dia mau efek yang kena air langsung copot. Oh, tapi hari ini dia pakai buat fitnah kita palsu. Lihat. Miao Miao. Apa skripsimu bikin stres akhir-akhir ini? Sampai bingung gini? Kulit palsu ini, kamu sendiri yang pasang ke aku. Kamu bilang, kamu butuh latihan. Masa kamu lupa? Makeup ini kelihatan asli banget. Lihat kita sampai kaget. Tunggu. Oh, jadi gitu ceritanya. Miao Miao. Kamu ini bikin masalah. Miao Miao. Walau kamu berantem sama mereka, nggak boleh pakai ini. Buat nakutin kita. Lihat kita panik banget tadi. Mereka bohong. Aku nggak pernah bilang soal drama. Gimana sekarang? Kamu bohong. Aku nggak pernah bilang soal drama. Dan aku nggak beli barang kayak gini. Itu cuma bukti palsu kamu. Itu bukan makeup panggung sama sekali. Maksud kamu apa sih? Kamu bilang kita palsu. Kalau gitu jawab ini. Kita udah robek kulit ini. Wajah sama kayak tadi. Gimana kamu jelaskan itu? Miao Miao. Udah cukup omongnya. Dokter bilang, skripsi bikin kamu stres. Kamu udah nggak waras. Ayo istirahat di kamar sana. Enggak, aku nggak mau. Oke. Kita benerin bocornya besok. Biar mereka ngobrol keluarga. Tunggu. Nggak ada yang aneh di sini. Mereka nyembunyiin sesuatu. Tolong percaya aku. Miao Miao, udah cukup sekarang. Itu capek kerja seharian. Nggak ada waktu buat tebakan liar. Dan drama. Ayo pergi. Hati-hati ya. Miao Miao. Kamu bandel banget hari ini. Kita perlu ngobrol serius nih. Sekarang cuma ada kita bertiga. Coba lihat apalagi akar bulusmu. Halo, kami polisi dari kantor cek kasus serial. Tolong kerjasama. Ada pembunuhan berantai di daerah sini. Kami cek dari rumah ke rumah. Tetangga baru telepon. Katanya ada teriakan di sini. Ada masalah di rumah. Pak polisi. Tolong masuk. Lepasin aku. Pak polisi. Mereka bukan orang tuaku. Pembunuh gantiin mereka. Dan kamar itu, ada yang aneh di sana? Tenang dulu, nak. Pelan-pelan. Ceritain apa yang kamu lihat. Semua didetail dia. Oke. 2 malam lalu. Dia masakin aku seafood. Tapi waktu aku kecil, aku alergi. Hampir mati gara-gara itu. Ibu kandungku nggak mungkin lupa. Dan dia... Aku punya penyakit jantung. Dokter bilang aku nggak boleh stres. Tapi dia mau ajak aku naik roller coaster. Enggak, Pak, tunggu. Dengerin saya. Sebelumnya Om Jiang dan saya udah jelasin ini ke dia. Diam. Tadi ada bicara. Dan waktu aku siram air tadi, kulit muka mereka ngelupas. Masih ada lem di belakang telinga mereka. Kamar utama lebih parah. Ada sorak-sorak tiap malam. Dan tangisan juga. Kamarnya? Bisa kita lihat dalamnya. Pak polisi. Anak ini udah gila gara-gara skripsinya. Ya paranoid terus. Dan kamar utama itu ruang pribadi kami. Nggak bisa masuk orang asing. Kalau sampai ketahuan, tetangga mau bilang apa? Iya kan, Pak?
Kamar kami di situ. Berantakan banget, baju kotor di mana-mana. Malu kalau Bapak masuk. Ngapain merepotkan Bapak? Kalian bohong. Tahu nggak ada yang disembunyiin? Kenapa nggak mau buka? Sesuai prosedur keamanan. Kalau ada laporan dan cocok sama pola kasus serial, kami harus cek sekarang. Ini bukan merepotkan, ini demi keluarga kalian. Dan seluruh gedung ini. Kalian berdua, kalau terus menghalangi, itu namanya obstruksi tugas. Nggak boleh masuk. Nggak ada yang boleh. Tunggu sebentar. Kami belum sempat beresin. Pengen buka. Tunggu dulu. Kenapa kucing? Mimi. Kucing ini, dia berkeliaran di komplek berhari-hari. Terus tahu nggak? Dia langsung masuk. Miau Miau. Kamu tadi salah dengar suara kucing. Jadi suara aneh. Nona muda, kamu bikin kita kaget banget. Dengar Meong jadi berdebok dan tangisan. Nona, kalau nggak ada yang lain, kami lanjut cari. Lain kali ada apa-apa, panggil polisi. Jangan apa, bisa nyakitin keluarga. Nggak baik. Apa aku emang terlalu paranoid ya? Apa aku salah nuduh Om Meikon dan Mama? Mungkin aku harus minta maaf. Tunggu nggak? Enggak, mereka nggak salah dituduh. Wajah santai itu, senyum puas itu. Mereka jelas senang lolos dari ini. Alergi seafood, alergi telur, dan takut ketinggian. Semua ini bisa bunuh aku. Kok ibu sama Ome bisa lupa soal itu? Tunggu. Tunggu Pak Polisi. Di kamar itu nggak ada orang, tapi ada yang aneh sama mereka. Aku alergi seafood, tapi dia kasih aku kepiting. Aku punya sakit jantung, dan dia mau ajak aku naik roller coaster. Ada yang salah sama mereka. Mereka nggak mungkin lupa. Ciao Miao Miao. Kenapa sih kamu nggak berhenti aja? Miao Miao, kamu sebenarnya mau apa sih? Aku mau tes DNA. Bisa kita lakukan sesuai prosedur. Ten, Panggil tim teknis, suruh mereka ambil sampel. siap Pak. Hey. Untuk kalian berdua, hasil DNA sebentar lagi keluar. Tetap di sini. Bantu kami ya. Nah, hasilnya tuh udah keluar. Hasilnya udah ada. Hasilnya tuh udah keluar. Jadi gimana hasilnya? Apa dia? Apa dia ibu kandungku? Tenang dulu, nak. Wanita itu sama anak itu, mereka ada hubungan. Bukan hasil tes DNA. Ada perkembangan besar di kasus pembunuhan. Pasangan pembunuh berantai itu sudah ketangkep. Ditemukan alat penyamaran di lokasi dan barang korban. Balik sekarang, kabari warga sana, mereka bisa tenang sekarang. Pembunuh berantainya udah tertangkap. Jadi berarti mereka... Dia beneran ibuku dan Om Jiang. Aku udah paranoid dan nyalahin mereka tanpa alasan. Nah, kayaknya ini salah paham besar. Orang tuamu sayang kamu. Mulai salah, ngobrol dulu sama orang tua kalau ada masalah. Jangan kebanyakan mikir. Maaf udah ganggu kalian bertiga hari ini. Kami harus balik sekarang. Nah, ngobrolin baik-baik sama mereka. Pembunuhnya udah ketangkep. Jadi aku beneran udah nyalahin ibu dan Om Jiang tanpa alasan. Mama, Om Jiang. Tapi, kalau Om nggak salah apa-apa, kenapa tadi sikapnya aneh banget? Miao Miao, mau tahu yang sebenarnya? Ya, kalau gitu Mama, kasih tahu semuanya. Oke. Mama. Kamu tuh ngapain sih? Apa-apaan ini? Yang ikat kamu lah. Biar kamu nggak rusak rencana. Lepasin aku. Kenapa aku diikat? Katanya udah maafin aku. Sedangkan keluarga. Lepas. Keluarga. Laporan polisi.
Baru-baru ini, 2 pembunuh berantai ditangkap. Mereka mengaku sindikat mereka. Masih ada 1 pria dan wanita buron. 2 orang ini nyamar jadi kerabat buat bunuh. Pria itu punya luka bakar di tangan kiri. Warga diminta tetap waspada. Kalian berdua buronan itu. Kalian berdua buronan yang dicari. Aku di mana? Ibu kandungku sama Paman Jiang. Kalian datang buat aku. Miao Miao, udah bangun? Kalian 2 penipu palsu. Kenapa kalian bawa aku ke sini? Ibu dan Paman jangan selingkuh. Kalian sembunyiin di mana? Lihat ini dulu. Apaan ini? Apalagi trik kalian sekarang? Miao Miao, ini dari dulu sampel yang polisi ambil. Mereka bikin laporan tes DNA. Mau nipu aku lagi ya? Pasti kalian udah otak-atik ini. Kalian tukar sampelnya. Tak tahu nyogok orang. Wajah aja bisa kalian palsu. Tak apa yang dia nggak bisa, kalian lakuin. Aku tahu kamu bakal bilang gitu. Sejak hari seafood itu, kamu pikir kita palsu. Apapun yang kita bilang atau lakuin, kamu nggak percaya kita. Miao Miao, kami nggak bohong sama kamu. Laporan ini asli. Waktu di rumah yang kita lakuin ke kamu, kita punya alasan. Alasan apa? Ikut aku. Aku tunjukin kebenarannya. Miao Miao. Kebenarannya ada di dalam sana. Lihat sendiri. Ini. Lo bisa gini. Lo bisa gini. Kenapa dia mirip banget sama aku? Ini, kamu 3 bulan yang lalu. 15 Agustus 2025. Kamu naik sepeda ke perpustakaan. Ada truk nerobos lampu merah. Nabrak kamu. Setelah itu, kamu koma sampai sekarang. Miao Miao. Mama tetap mama yang sama. Dan aku tetap Om Jiang yang sama. Tapi kamu, mungkin bukan kamu yang dulu. Aku. Bukan aku. 3 tahun lalu, setelah kecelakaan itu, kamu jadi koma. Kamu yang sekarang cuma sisa kesadaran kamu. Dokter bilang, pikiran kamu setelah kecelakaan menutup diri sendiri. Kayak kamu terjebak di labirin. Kami harus bikin krisis, biar kamu cari jalan keluar. Miao Miao, maafin kami. Kami bohong sama kamu. Dokter yang saranin. Kamu selalu paling percaya kami. Cuman kalau kamu curiga sama keluarga, kamu baru mau cari kebenarannya. Jadi, itu bisa percepat kamu bangun.
Jadi waktu aku panggil mama dalam pikiran, kamu dengar aku. Tentu. Setiap kali kamu panggil mama dalam hati, monitor ini mulai bergerak. Makanya kalau aku tahu, kamu mulai sadar. Mama, aku udah bisa jalan stabil. Dokter bilang, aku lebih baik dari perkiraan. Lihat aku. Pelan-pelan. Nggak usah buru-buru. Kalau udah pulang, mama bikinin sup. Biar kamu sehat lagi. Iya, dia butuh itu. Papa, ini kue beras kesukaan Miao Miao. Baru beli tadi pagi. Masih hangat. Makan selagi panas. Oke. Rasanya sama kayak dulu. Aku tahu kamu suka ini. Miao Miao, udah siap semua? Ayo pulang. Mau bersih kamar lu, rapi banget. Spray baru, selimut baru. Ayo pulang. Ayo. Akhirnya pulang. Kali ini nggak ada kecurigaan. Nggak ada rasa takut. Nggak ada jebakan atau ujian. Cuma menghargai yang pernah hilang. Dan kehangatan rumah.